nama perempuan yang terkait dengan kasus ini? Oh, saya tidak ada di dalam ajuan dari gugatan kami. Terkait itu tanya kepada yang bersangkutan saja. Saksinya ada kakak saya, sama ada asisten rumah tangga saya. Jadi insya Allah yang sudah biasa. Terima kasih ya Kak. Kita doakan saya, bayangkan ya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sehat ada yang nanya. Amin. Hari itu belum juga dingin, tapi jagat maya sudah kebakaran duluan. Begitu kabar perceraian Atalia dan Ridwan Kamil nyebar, publik langsung pasang mode detektif. Belum ada penjelasan resmi, belum ada cerita lengkap, tapi vonis sudah dijatuhkan. Nama perempuan langsung dicari, diseret, dan dipajang tanpa ampun. Lisa Mariana muncul duluan, lalu aura kasih ikut ke bawah arus. Netizen seperti dapat bensin buat api yang memang sudah nunggu percikan. Timeline penuh spekulasi, potongan unggahan lama diulik ulang, senyum disalahartikan, pertemanan dijadikan bukti, logika minggir, asumsi maju paling depan. Padahal dari awal, pihak Atalia sudah bilang jelas, tidak ada nama perempuan manapun dalam gugatan. Tidak Lisa, tidak Aura Kasih, tidak siapa-siapa. Tapi klarifikasi itu tenggelam, kalah kencang sama gosip yang lebih gurih. Orang lebih suka cerita panas daripada fakta dingin. Yang bikin panas bukan cuma gosipnya, tapi cara orang ramai-ramai merasa paling tahu isi rumah tangga orang lain. Seolah-olah pernikahan selama bertahun-tahun bisa diringkas cuma dengan satu kata, selingkuh. Sesimpel itu di mata netizen, tanpa mikir panjang. Isu ini makin liar karena nama yang disebut bukan orang sembarangan. Ridwan Kamil figur publik, Atalia juga dikenal kalem dan bersahaja. Kombinasi ini bikin publik makin yakin, pasti ada apa-apa. Padahal keyakinan itu lahir bukan dari bukti, tapi dari prasangka. Media sosial memperparah semuanya. Satu akun lempar dugaan, akun lain menambahkan bumbu. Lama-lama cerita yang tadinya dugaan berubah jadi seolah fakta. Yang membaca datang belakangan, tapi langsung percaya versi paling ramai, bukan yang paling benar. Ironisnya, semakin Atalia memilih diam, semakin tudingan menjadi-jadi. Diam dianggap mengiyakan, menutup diri dianggap menyembunyikan aib. Padahal bisa saja diam itu bentuk menjaga harga diri, menjaga anak, menjaga luka yang tidak semua orang pantas tahu. Di titik ini, isu sudah terlanjur membesar. Bukan lagi soal klarifikasi, tapi soal ego publik yang merasa punya hak menghakimi. Mereka tidak mau tahu benar atau salah, yang penting ceritanya cocok dengan logika versi mereka sendiri. Yang sering dilupakan, gosip itu tidak pernah netral. Ada orang yang terluka di baliknya. Ada keluarga yang harus membaca tudingan setiap hari. Tapi empati sering kalah sama sensasi. Selama masih viral, rasa peduli jadi urusan belakangan. Dan dari sinilah semuanya bermula. Isu yang tadinya hanya dugaan berubah jadi narasi besar yang sulit dipatahkan. Sekalipun dibantah, tetap saja dipercaya. Karena di dunia yang haus drama, kebenaran sering datang terlambat dan tidak selalu disambut. Setelah isu keburu meledak kemana-mana, Atalia justru memilih jalan yang sunyi. Tidak membantah dengan emosi, tidak juga membuka kartu semuanya. Ia berdiri tenang di tengah ribut yang makin bising, seolah bilang, ada hal yang lebih besar dari sekadar gosip murahan. Ia menegaskan satu hal yang jelas dan konsisten. Perceraian ini bukan soal perempuan lain. Tidak ada cerita selingkuh, tidak ada tuduhan orang ketiga yang diseret ke meja hukum. Tapi di saat yang sama, Atalia juga tidak membuka alasan sebenarnya. Semua disimpan rapat, seperti luka yang hanya boleh dirasakan sendiri. Sikap ini bikin publik penasaran setengah mati.
Orang terbiasa dikasih drama mentah-mentah, bukan teka-teki. Ketika Atalia memilih menutup mulut, rasa ingin tahu berubah jadi kecurigaan. Bagi netizen, kalau bukan selingkuh, terus apa? Pertanyaan itu muter tanpa jawaban. Padahal tidak semua masalah rumah tangga lahir dari satu kejadian besar. Ada yang hancur pelan-pelan, ada yang retak karena akumulasi, capak yang dipendam, kecewa yang ditelan sendiri, luka kecil yang dibiarkan sampai jadi besar. Hal-hal kayak gini jarang kelihatan dari luar. Ia seolah ingin bilang bahwa tidak semua urusan harus dijelaskan ke publik. Ada ranah pribadi yang tidak pantas dijadikan tontonan. Apalagi ketika keputusan itu menyangkut anak, keluarga besar, dan masa depan yang masih panjang. Tapi sayangnya, sikap dewasa ini justru dibaca aneh oleh netizen. Diam dianggap mencurigakan, menjaga privasi dianggap menutup aib. Padahal bisa jadi itu adalah bentuk terakhir dari rasa hormat terhadap pernikahan yang pernah dijaga mati-matian. Semakin ia menahan diri, semakin rumor mencari jalannya sendiri. Ruang kosong yang ditinggalkan penjelasan resmi langsung diisi spekulasi liar. Orang tidak mau menunggu, tidak mau memahami, maunya cepat menyimpulkan. Yang sering luput disadari, keputusan cerai itu bukan perkara sehari dua hari. Itu hasil dari pergulatan panjang, dari diskusi yang mungkin berulang, dari usaha yang mungkin sudah dicoba berkali-kali. Tapi semua itu tidak pernah cukup menarik dibanding gosip perselingkuhan. Atalia memilih jalan sulit, dicurigai tapi tetap diam, dihakimi tapi tidak melawan. Bukan karena tidak mampu bicara, tapi karena mungkin ada nilai yang lebih ia pegang daripada sekadar membela diri. Dan di titik ini, publik mulai terbelah. Ada yang mencoba memahami, ada juga yang makin keras menuduh. Alasan yang dirahasiakan justru jadi bahan bakar baru. Karena bagi sebagian orang, ketidakjelasan selalu lebih menggoda daripada kebenaran yang sederhana. Di titik ini, logika sudah mulai kalah suara. Netizen keburu pasang keyakinan sendiri, seolah keputusan cerai itu cuma punya satu pintu masuk, perselingkuhan. Tidak ada ruang abu-abu, tidak ada kemungkinan lain. Kalau rumah tangga runtuh, pasti ada perempuan lain. Titik. Komentar-komentar pun makin pedas. Kalimat seperti, mana ada istri kuat kalau suaminya diduga punya banyak simpanan, berseliwaran tanpa rem. Nada sinis jadi bahasa sehari-hari. Empati mendadak mahal. Yang penting berani ngomel, soal benar salah urusan nanti. Bagi netizen, bantahan resmi dianggap formalitas, klarifikasi dianggap settingan, diam dianggap pengakuan, serba salah. Apapun yang dilakukan Atalia selalu dibaca dari kacamata curiga, seolah-olah publik lebih tahu isi pernikahan orang lain daripada yang menjalaninya sendiri. Nama Lisa Mariana dan Aura Kasih terus diputar ulang, padahal tidak pernah dibuktikan. Foto lama diangkat, potongan berita disambung-sambungkan, narasi dibangun pakai imajinasi. Dari situ, cerita berkembang sendiri, makin jauh dari fakta awal. Yang bikin ironis, banyak yang mengaku membela Atalia, tapi caranya justru menambah luka. Dengan dalih simpati, mereka menyeret nama orang lain, menghakimi, dan memperkeruh suasana. Seakan-akan perceraian ini butuh penjahat supaya terasa masuk akal. Netizen lupa satu hal sederhana. Tidak semua perempuan mau membuka aib pasangannya ke publik. Ada yang memilih pergi tanpa menjelaskan, bukan karena kalah, tapi karena lelah. Tapi sudut pandang ini kalah ramai dibanding teori konspirasi. Semakin hari, opini publik makin meneras. Cerita alternatif tidak lagi didengar. Kalau ada yang mencoba netral langsung dicap naif. Kalau ada yang mengingatkan soal privasi, dibilang membela. Dunia maya memang jarang ramah pada keraguan. Yang tersisa hanyalah keyakinan kolektif yang dibangun dari asumsi, bukan dari dokumen hukum, bukan dari pernyataan resmi, tapi dari perasaan kayaknya begitu. Dan anehnya, perasaan ini dianggap cukup untuk menghakimi. Di balik semua itu, ada satu ironi besar. Netizen menuntut kejujuran, tapi tidak siap menerima kebenaran yang tidak sesuai ekspektasi.
Mereka ingin drama, bukan penjelasan yang tenang. Mereka ingin skandal, bukan alasan dewasa. Dan saat keyakinan sudah terlanjur mengakar, bantahan apapun terdengar seperti pembelaan kosong. Disinilah ceritanya makin kusut, bukan karena fakta berubah, tapi karena publik sudah menolak untuk percaya pada versi yang berbeda. Di tahap ini, cerita sudah keburu kusut. Fakta berdiri di satu sisi, gosip teriak dari sisi lain, dan luka pribadi ada di tengah-tengah, paling sering diinjak. Orang ramai berdebat soal benar salah, tapi lupa ada manusia yang sedang menutup pintu hidupnya pelan-pelan. Yang disebut fakta itu sebenarnya sederhana. Tidak ada tuduhan perselingkuhan dalam gugatan. Tidak ada nama perempuan yang dibawa ke ranah hukum. Tapi kesederhanaan sering kalah menarik dibanding drama. Gosip lebih cepat lari, lebih keras suaranya, dan lebih gampang dipercaya. Sementara itu, Atalia tetap memilih jalan sunyi, tidak membuka detail, tidak memancing simpati. Sikap ini bikin sebagian orang kagum, tapi lebih banyak yang justru curiga. Di mata mereka, diam itu aneh, padahal bisa jadi diam adalah satu-satunya cara menjaga sisa rasa hormat. Netizen terus mendesak, seolah kebenaran harus disajikan lengkap sesuai selera publik. Mereka lupa bahwa tidak semua keputusan hidup perlu validasi ramai-ramai. Ada hal yang cukup selesai di ruang sidang, di meja keluarga, atau di hati sendiri. Yang sering tak terlihat, luka tidak selalu berbentuk pengkhianatan. Ada kelelahan emosional, ada jarak yang makin hari makin terasa. Ada rasa sendiri meski berdua. Hal-hal ini tidak viral, tidak bisa dijadikan headline, tapi justru sering jadi penyebab paling nyata. Gosip membuat semuanya terasa hitam putih, seolah-olah harus ada pelaku dan korban, harus ada tokoh antagonis supaya cerita terasa utuh. Padahal hidup jarang sesederhana itu. Kadang yang ada cuma dua orang yang sama-sama lelah. Ironinya, semakin gosip dikejar, semakin kebenaran menjauh. Orang sibuk membuktikan asumsi, bukan memahami konteks. Yang penting cerita cocok dengan emosi, bukan dengan realita. Dan di dunia seperti ini, yang tenang sering kalah oleh yang berisik. Di balik layar, keputusan cerai tetap berjalan apa adanya. Tidak peduli netizen percaya atau tidak, hidup terus bergerak. Tapi bekasnya tertinggal. Nama yang terseret, keluarga yang terganggu, dan anak yang harus tumbuh di tengah sorotan. Mungkin publik tidak pernah benar-benar butuh kebenaran. Yang dibutuhkan hanyalah kepuasan emosional, rasa benar sendiri, rasa menang debat, rasa ikut campur, dan semua itu dibungkus dengan dalih kepedulian. Pada akhirnya, yang paling jujur justru keheningan itu sendiri. Saat gosip capek berteriak, fakta tetap berdiri di tempatnya. Tidak selalu terdengar, tapi tidak pernah berubah. Dan di sanalah luka-luka yang tidak kelihatan memilih untuk sembuh, jauh dari keramaian.